فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين أعزني wa'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Al-Jami' min Bulughil Maram yang disyarah oleh Syekh Al-Allamah Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah, seperti biasanya beberapa hadis yang disepakati atau disodorkan lebih dahulu. Tafadhalu. Ya ansyad. Naam, ahsantum barakallahu fiik. A'anakumullah. Kita lanjut ke bacaan berikutnya halaman 95, disimak baik-baik. Qala al-muallifu asbahullah al-haditsus salisu, hadis yang ketiga. Yang punya kitab disimak, yang tidak punya kitab didengarkan. Hadits Abi Hurairah anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu qala min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Yaitu hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, termasuk bagusnya Islamnya seseorang, termasuk indahnya keislaman seseorang adalah tarkuhu ma la ya'nih, dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat untuknya. Ma la ya'nih ay ma la yanfa'uh. Makna ma la ya'nih termasuk maknanya ma la yanfa'uh, meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat untuk dirinya, yang tidak ada kepentingan untuk dirinya. Contohnya ikut campur urusan orang lain misalkan. Itu nanti dijelaskan beliau pada asalnya enggak diperbolehkan, kecuali dia memang disuruh untuk bantu menyelesaikan urusan tersebut. Mafhum? Naam. Dan yang menguatkan hadis ini, karena hadis ini diperbincangkan, nah barakallahu fiik, sebagian para ulama memperbincangkan hadis ini, namun dikuatkan dengan hadis yang lain. Paham ya? Dikuatkan dengan hadis yang lain yang intinya minimalnya hasan li ghairih. Paham ya? Nah barakallahu fiik. Termasuk penguatnya adalah man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang dia itu beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Mirip dengan ini, tarkuhu ma la ya'ni, ya kan? Meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Mafhum? Karena kita dianjurkan untuk semangat terhadap perkara yang bisa memberikan manfaat untuk kita. Sebagaimana hadis yang sahih riwayat Muslim, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ihris 'ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Semangatlah engkau terhadap perkara yang bisa memberikan manfaat kepadamu dan minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan berputus asa. Kemudian juga anjuran yang lainnya untuk memberikan manfaat kepada orang lain juga. Hadis yang sahih perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang mampu
untuk memberikan manfaat kepada saudaranya, maka hendaknya dia melakukannya. Memberikan manfaat berupa nasihat, wejangan, kajian, al-ilm, atau mungkin harta, atau mungkin fisik yang dia kerahkan membantu saudaranya, masuk juga. Tapi kalau tidak mendapatkan sesuatu yang bisa memberikan manfaat orang lain, jangan ganggu orang lain. Paham ya? Kalau bisa bantu orang lain yang banyak, bantu yang banyak itu. Kalau tidak mampu banyak untuk membantu, sedikit pun enggak masalah. Walaupun hanya satu orang yang dia bantu. Tapi kalau sedikit saja, satu orang aja dia tidak mampu untuk membantu, minimalnya jangan menyakiti. Paham ya? Minimalnya jangan mengganggu atau menyakiti orang tersebut. Kita lihat penjelasannya. Qala Asy-Syaikh Al-'Allamah Ibnu Baz rahimahullah, "Hada min husni islamil mar'i." Ini merupakan tanda indahnya keislaman seseorang, yakni min husni islamihi wa imanihi. Maksudnya adalah termasuk tanda indahnya keislamannya dan keimanannya. Li'anna al-Islam idza utliqa dakhala fihi al-iman. Masyaallah, ini faedahnya bagus sekali ini. Dikarenakan lafaz Islam itu kalau diitlakkan masuk juga dalamnya iman. Kaidahnya siapa yang hafalin kaidahnya? Kaidah yang disebutkan para ulama mengenai kaidah ini, mengenai apa? Pembahasan ini. Jadi kalau lafaz Islam diitlakkan dengan sendirian, paham ya? Masuk juga di dalamnya apa? Iman. Dan lafaz iman ketika diitlakkan dengan sendirian gitu, masuk juga dalamnya apa? Al-Islam. Kaidahnya apa Raihan yang antum ingat? Naam, ahsanta, barakallahu fiik. Itu kaidahnya. Jadi dua ungkapan ini atau dua lafaz ini, al-iman wal Islam idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a. Itu kaidahnya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya lafaz iman dan Islam apabila berkumpul di satu tempat maknanya beda. Islam memiliki makna sendiri, iman memiliki makna tersendiri. Paham? Contohnya hadis Jibril. Hadis Jibril yang panjang itu, Jibril bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Akhbirni al-Islam." Iya enggak? Disebutkan Islam itu kada wa kada kada wa kada. Iya kan? Kemudian tanya lagi, "Akhbirni anil iman." Dijelaskan iman itu kada wa kada kada wa kada. Maksudnya iman itu punya makna sendiri, Islam punya makna sendiri. Itu idza istama'a. Paham? Jadi lafaz Islam dan iman kalau bergabung, bertemu di satu tempat, digabungkan, maka masing-masing punya makna tersendiri. Iman berkaitan masalah amalan apa? Amalan batin. Islam berkaitan masalah amalan apa? Zahir. Itu kalau digabungkan dalam satu tempat. Tapi kalau dipisahkan, wa idza iftaraqa istama'a. Tapi kalau lafaz iman disebutkan di satu hadis, Islam disebutkan hadis yang lain, maknanya saling apa? Saling berkumpul. Islam itu ya iman, iman itu ya Islam. Paham insyaallah? Contohnya hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Sendirian enggak di iman? Enggak ada lafaz Islam enggak di situ? Tidak ada lafaz Islam, tapi amalan Islam masuk di dalamnya. Kita buktikan dulu. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Keimanan itu memiliki 70 sekian cabang. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Cabang keimanan yang paling afdal adalah ucapan la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah amalan batin atau amalan zahir? Zahir, Islam berarti maknanya. Paham ya? Wa adnaha imatatul adha 'anil tariq. Sedangkan yang paling rendah cabang keimanan paling rendahnya adalah menghilangkan gangguan rintangan dari jalan, menghilangkan gangguan rintangan amalan zahir atau amalan batin? Zahir berarti Islam. Terus mana iman, amalan batin? Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu adalah cabang dari keimanan. Rasa malu amalan zahir atau batin? Rasa malu nampak rasa malu itu? Enggak nampak amalan batin. Ya kan? Nah, itulah dalil yang menunjukkan bahwasanya iman dan Islam itu kalau berkumpul di satu tempat maknanya apa? Islam memiliki makna sendiri, iman memiliki makna tersendiri. Tapi kalau dipisahkan, iman itu ya Islam, Islam itu ya iman. Mafhum? Yang sudah bisa memahami kaidah tadi bagus sekali. Idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a. Itu karena kaidah itu sering digunakan untuk lafaz-lafaz yang lainnya.
seperti fakir miskin. Fakir miskin itu kan dua lafaz yang berbeda kan? Kalau digabungkan fakir, al-fakir wal miskin, fakir punya makna sendiri, miskin punya makna tersendiri. Miskin keadaannya lebih apa? Di atasnya daripada fakir. Fakir keadaannya di bawahnya. Tapi kalau disebutkan fakir di tempat yang satu, miskin di tempat yang lainnya, fakir itu ya miskin, miskin itu ya fakir. Bisa pahami enggak? Barakallahu fiikum seperti itu. Ini bagus sekali kata beliau, li'annal islama idza utliqa dakhala fihi iman. Dikarenakan lafaz Islam itu kalau diitlakkan sendirian, maka masuk di dalamnya iman. Innad dina 'indallahil Islam, yakni wal iman. Sesungguhnya agama satu-satunya yang diridhai di sisi Allah hanya agama Islam. Yakni wal iman, dan keimanan juga dalamnya, karena enggak mungkin Islam aja. Ada rukun iman juga, ya kan? Antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, ya kan? Wa tu'mina bil qadari khairi wasyarri, masuk juga. Wa min husni islamil 'abdi, dan termasuk indahnya Islamnya seorang hamba. Wa min husni imanihi, dan termasuk indahnya keimanan seorang hamba, i'raduhu amma la ya'ni, berpalingnya dia dari perkara yang tidak bermanfaat untuknya. Dan dia berpaling meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Contohnya apa barakallahu fiik? Yang sering viral dan sering terjadi di lingkungan orang-orang awam, bahkan juga kadang-kala lingkungan ahlu sunnah pun, kalau dia tidak paham syariat, kadang terbawa suasana ikut-ikutan juga menyalakan apa? Petasan, turtunah, mercon, ya kan? Ketika menjelang Idul Fitri, ketika Ramadan, malam Idul Fitri, malam satu Syuro, ya kan biasanya kan? Padahal itu apa? Ada perkara yang dilarang oleh syariat itu mengganggu yang lainnya. Paham ya? La darar wa la dirar. Kaidah itu diambil itu. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan juga tidak boleh membahayakan orang lain. Mungkin bagi dia enggak bahaya, tapi orang lain yang dengar, yang jantungan bagaimana? Meledak enggak kira-kira? Bisa meledak itu loh. Nah, bisa menggoncang dan bahkan bisa membunuh itu, waliyadzubillah. Makanya Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullahi alaih ketika ditanya tentang hukumnya beli kembang api atau petasan atau mercon itu atau semisalnya, kata beliau, itu bukan termasuk perkara yang dianjurkan. Bahkan perkara tersebut bisa perkara yang membahayakan orang lain. Paham ya? Yang tentunya pertama yang beliau sebutkan ilahnya itu karena israf, menghambur-hamburkan harta. Ya kan? Kadang orang kalau beli petasan itu enggak usah nanya sudah. Kadang jutaan mereka berani mengeluarkan itu. Ya kan? Yang mercon yang ada api-apinya, ya kan, yang ledakannya keras, semakin banyak kembang-kembang apinya itu semakin mahal itu. Sahih. Jutaan dia keluarkan untuk beli mercon. Maka seharusnya jutaan tadi dia infakkan fi sabilillah, bermanfaat enggak? Bermanfaat. Dia belikan mercon, diledakkan, ternyata tetangga sebelah meninggal dunia, jantungan, waliyadzubillah. Iya kan? Itu terjadi loh ya. Dalam artian banyak kejadian seperti itu, dia mungkin merasa aman-aman tadi ganggu orang lain. Paham ya? La barakallahu fi, seperti itu. Kalau dalam hadis itu apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, apa? Naam, falyukrim jarahu, memuliakan tetangganya di antaranya. Memuliakan tetangganya enggak ganggu gitu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fi, seperti itu. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an, barakallahu fiikum. Kita lihat sini. Wa yakfihi ma ya'ni, dan juga mencukupkan pada perkara yang bermanfaat untuknya. Lihat, bermanfaat untuknya. Mercon petasan itu manfaatnya apa? Paling-paling orang hanya bersenang-senang sementara, uangnya habis. Ya enggak, sedangkan dia sedekah, infak, berkurang enggak hartanya? Mana qasad shadaqatun min malin. Sedekah itu enggak pernah mengurangi harta, bayangkan. Sedekah, Bang, itu hartanya enggak pernah berkurang, Bang. Paham ya? Cuman jangan dilihat fisiknya aja berkurang aja, cuman keberkahannya terus. Coba antum sedekah setiap hari. Nah, coba kita bersedekah setiap hari, rasanya enggak berkurang. Sedekah. Kenapa enggak berkurang? Buktinya sedekah terus. Bertambah enggak? Bertambah. Sedekah, ingat-ingat, jangan pernah melihat nominalnya. Yang dilihat itu ikhlasnya enggak dalam sedekah itu. Kalau cuma nominal itu sahal, nominal. 500 rupiah ikhlas karena Allah, 1 juta tapi riya. Mana yang besar pahalanya? Yang 500 tapi ikhlas karena Allah. Sahih. Nah, yang 1 juta ini dia sedekah biar viral. Sebelum sedekah di foto dulu, ya kan?
pamer, ya kan, biar dibilang dermawan. Yang 500 rupiah ini ikhlas karena Allah. Bayangkan itu. Nah, jadi kalau orang melihat sedekah jangan lihat nominalnya. Wah, sebulan sedekah sedikit. Bukan itu. Paham ya? Nah, sebagaimana perkataan para ulama, nah barakallahu fiikum, dengan semakna, kam min amalin qalilin tukabbiruhu an-niyah wa kam min amalin kabirin aw katsirin tusaghiruhu an-niyah. Anu kalian semakna ya, mungkin antum dapat lafaznya yang asli, berkabar nanti karena anu sudah lupa rujukannya. Jadi artinya betapa banyak amalan sedikit dan kecil, tapi diperbesar oleh niatnya. Pahalanya besar karena gara-gara niatnya itu. Dan betapa banyak amalan yang banyak dan besar, tapi diperkecil gara-gara niatnya. Pahalanya kecil. Nah, barakallahu fi waliyatubillah. Kita lihat sini. Kata beliau, yakfihi istighaluhu bima aujaballahu alaihi. Cukup bagi dia menyibukkan dirinya dengan perkara yang telah wajibkan atasnya. Masya Allah, lihat ini. Bitarki ma haramallahu alaihi, dengan meninggalkan perkara yang telah haramkan atasnya. Wastighaluhu bil fiqhi fid din sahih, dan menyibukkan dirinya dengan perkara apa? Memahami ilmu agama. Kenapa kita harus sibuk dengan memahami ilmu agama? Orang teriak-teriak di depan istana, di depan gedung DPR, ya, di depan Monas, demonstrasi. Kita harusnya sibuk di depan apa? Di depan barakallahu fiikum Al-Qur'an was sunnah. Kenapa kira-kira? Karena sumber baik buruknya seorang itu, baik buruknya paham atau tidak dengan agama itu. Semakin paham agama, semakin baik keadaannya. Semakin jauh dari pemahaman terhadap ilmu agama, semakin dekat kejelekan yang menimpa dirinya, wal'iyadzubillah. Apa dalilnya? Hadisnya Muawiyah bin Abi Sufyan, muttafaqun alaih. Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki padanya kebaikan, niscaya Allah Ta'ala akan pahamkan dia dalam ilmu agama. Apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa lazimu dzalik anna man lam yufaqqihullahu fid din lam yurid bihi khaira fayakunu atafaqqa fid din fardhan, kata beliau. Apa artinya barakallahu fiik? Berarti keharusannya, konsekuensinya, barang siapa yang tidak dipahamkan oleh Allah ilmu agama ini, Allah Ta'ala tidak kehendaki padanya kebaikan. Lihat, orang semakin jauh dari ilmu agama, semakin menjauh, semakin tidak paham ilmu agama, justru semakin kejelekan menimpa dirinya. Makanya perlunya kita yang namanya apa? Memahami ilmu agama dengan benar. Jangan sampai terbawa suasana, terbawa emosi, terbawa barakallahu fiikum sifat egois sehingga menimbulkan apa? Barakallahu fiik kerusakan dan bahkan meninggalkan ilmu agama, waliyadzubillah. Kita lihat sini. Wastighaluhu bil ihsan ilan nas, dan juga hendaknya dia mencukupkan untuknya menyibukkan dirinya dengan berbuat baik kepada manusia. Karena kebaikan itu pasti akan dibalas dengan kebaikan serupa. Walaupun di hadapan manusia dianggap rendah dan hina, tapi ingat, balasan itu nanti Allah Ta'ala akan memberikan balasan. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tidaklah suatu kebaikan dibalas juga dengan kebaikan yang serupa. Mafhum? Al jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung dengan jenis amalannya. Walaupun manusia kadang sebagai manusia, kita sudah berbuat baik kepada dia tapi dibalas dengan apa? Air tuba, air comberan. Ada nggak seperti itu? Berbuat baik, balasannya malah air comberan, air tuba. Ibaratnya kalau dalam bahasa Indonesia itu apa? Air susu dibalas dengan air tuba. Nah, air comberan. Allahul musta'an. Berarti dia tidak mengetahui mana yang ma'ruf, mana yang bukan ma'ruf. Tapi biarkan, Allah Ta'ala akan membalas. Kebaikan yang hakiki adalah yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya cukup kita katakan jazakallahu khairan man sunya ilaihi ma'rufan faqala li fa'ili jazakallahu khairan faqad ablagha fis sana. Kata Rasul sallallahu, man sunya ilaihi ma'rufan faqala li fa'ilihi jazakallahu khairan faqad ablagha fis sana. Barang siapa yang diperlakukan padanya suatu kebaikan, diberi kebaikan, kemudian dia mengucapkan kepada orang yang berbuat baik tadi jazakallahu khairan, doa kebaikan loh. Jazakallahu khairan, semoga Allah Ta'ala membalas engkau dengan kebaikan. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Faqad ablagha fis sana. Sungguh dia telah memberikan sanjungan yang lebih. Bermodalkan doa aja jazakallahu khairan. Makanya kalau antum diberi sesuatu jangan lupa doa ini. Jazakallahu khairan ya akhi, jazakumullahu khairan, juzitum khairan, juziti khairan kalau perempuan, atau jazakillahu khairan kalau perempuan misalkan. Nah, intinya doa tersebut bagus sekali. Karena sebaik-baik balasan yang terbaik adalah yang datang dari siapa?
Allah Subhanahu wa taala. Wa da'watu ila Allah, dan juga menyibukkan dirinya dengan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena konsekuensinya setelah ilmu amal apa? Dakwah. Jangan ilmu amal enggak mau dakwah. Paham ya? Jangan ya, ilmu sudah dia miliki, amalan dia lakukan, dakwah ila Allah azza wa jalla, ya kan? Al-ilmu wal amal wad da'wah was sabru al adzafi. 4 ini. Ilmu, amal, dakwah, sabar. Paham ya? Ilmu, amal, dakwah, sabar. Dakwah itu apakah harus ilmunya banyak dulu baru dakwah atau semampunya? Semampunya. Ballighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku walaupun 1 ayat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam itu. 1 ayat enggak masalah, 1 ayat, 2 ayat, 1 hadis, 2 hadis. Dakwahkan. Mafhum ya? Dakwahkan kepada mereka tauhid, dakwah kepada mereka as-sunnah. Naam, wal amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Sibukkan dirinya dengan apa? Merintahkan perkara ma'ruf dan melarang dari perkara yang munkar. Ini penting sekali. Al amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Termasuk daripada apa? Prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Merintahkan perkara ma'ruf dan melarang dari perkara yang munkar. Dan termasuk tanda baiknya umat ini yang disebutkan Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an Karim apa di antaranya? Ini, kuntum khairan nasi ukhrijat lin-nasi. Naam. Kuntum khairan ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Nah, kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan di hadapan manusia, merintahkan perkara ma'ruf dan melarang dari perkara yang munkar. Ya kan? Nah, barakallahu, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal takum minkum ummatun. Apa itu ayatnya itu? Yad'una. Ada yang ingat ayatnya itu? Ada lafaz ayat seperti itu enggak ayatnya? Ada kan? Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itu kan? Nah, hendaknya ada sekelompok umat yang memerintahkan, nah mereka mengerjakan perkara yang baik, kemudian merintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang perkara yang munkar. Mafhum? Nah, karena orang Yahud dan Nasara ahli kitab mereka dikenal apa? Dikenal dengan orang-orang yang meninggalkan perkara ini. Allah musta'an. Tapi ingat, ketika kita merintahkan perkara ma'ruf, pastikan kita mencontohkan. Ingat-ingat, mencontohkan. Jangan kita nyuruh kebaikan tapi enggak mencontohkan. Atau melarang kemungkaran, justru dia malah apa? Berbuat kemungkaran. Nah, dia ngelarang orang lain berbuat kemungkaran, dia malah melakukan kemungkaran. Ngelarang orang lain minta-minta, dia malah tasawul. Ngelarang orang lain ngemis untuk dakwah, dia malah open donasi. Afwan ya. Nah, barakallahu fiik, ini kan keliru. Ngelarang orang lain, ya akhi ittaqillah, kabal mukhum nyawa enggak boleh ya akhi, malah dia selfie. Katanya salafi malah selfie. Paham salah ya? Nah, barakallahu fiik. Jadi semua dikondisikan. Merintahkan perkara ma'ruf, contohkan. Jangan dia merintahkan perkara ma'ruf tapi dia tidak melakukan, atau melarang kemungkaran namun justru dia melakukan kemungkaran. Itu berarti tidak mencerminkan. Paham ya? Nah, barakallahu. Ibaratnya apa? Nah, ketika muka itu buruk, jangan cermin yang disalahkan. Nah, buruk muka, cermin dibelah. Ibarat seperti itu kan? Yang salah dia malah menyalahkan orang lain. Mafhum? Nah, karena ancamannya berat. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW mengatakan, yu'ta birrajuli yaumal qiyamah fayulqa finnar fatandaliku aktabu batnih. Suatu ketika didatangkan salah seorang di hari kiamat dan dicampakkan ke dalam neraka. Kemudian usus perutnya terurai. Akhirnya dia berkeliling-keliling seperti sebagaimana himar mengelilingi tempat makanannya. Paham ya? Nah, kemudian fayastami'u ahlun nar, penduduk neraka berkumpul semuanya. Langsung mengatakan, "Ya fulan, alam takun ta'mur bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar?" Wahai fulan, bukankah kamu dulu di dunia itu merintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang munkar? Apa kata si fulan? Bala. Kuntu amul ma'ruf wa la ati wa anha 'anil munkarin wa ati. Lihat itu. Itu istilahnya apa? Nah, barakallahu fik, jarkoni. Ngajar orang lakoni. Paham ya? Itu singkatannya jarkoni, ngajar orang lakoni. Mengajarkan ilmu tapi dia tidak melaksanakannya. Makanya ketika berkumpul penduduk neraka bertanya, "Ya fulan, bukankah kamu dulu dunia itu merintahkan perkara yang baik dan melarang dari perkara yang munkar?" Kata si fulan, "Bala, benar. Dulu aku dunia merintahkan perkara yang ma'ruf tapi aku enggak kerjakan.
dan melarang dari perkara yang mungkar namun justru aku mengerjakannya. Lihat itu. Namanya apa? Jarqoni. Ngajar orang ngelakoni. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, itu istilah Jawa. Mafhum? Nah, dalilnya dalam surat As-Saff itu apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun? Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, kenapa kalian itu berkata dan ucapan tapi kalian tidak mengerjakannya? Paham ya? Nah, alangkah murkanya, alangkah besarnya kemurkaan di sisi Allah SWT antaqulu ma la taf'alun. Engkau mengatakan suatu perkataan tapi kalian tidak mengerjakannya. Ini penting buat kita, barakallahu fiik. Jadi kalau kita merintahkan perkara ma'ruf, contohkan. Itu yang paling terbaik. Makanya para ulama saling menyebutkan nasihat yang paling terindah di antaranya adalah memberikan contoh. Paham ya? Jadi kalau dia nasihat misalkan, ya akhi, biasakan salat sunnah misalkan, dia nyontohkan. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Dia nyontohkan. Ya akhi, memakai sarung itu hukumnya ada sunnah, contohkan juga dia. Jangan nyuruh suatu perkara yang baik dia enggak nyontohkan. Ya akhi, cukuran qaza dicukur sebagiannya, kemudian dibiar sebagian itu dilarang oleh syariat. Dia cukurannya qaza. Cukurannya mah underground. Allahul musta'an. Allahul musta'an. Paham ya? Cukuran yang biasa-biasa aja. Satu ukuran rata, tidak banyak acting, banyak gaya, sesuai dengan syariat. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil qaza'. Rasulullah SAW melarang cukuran qaza'. Mafhum salah Bang Gaza? Na'am barakallahu fiik. Jadi syariat ini benar-benar dijaga ya. Jangan sampai kita merintahkan perkara ma'ruf tapi justru kita enggak mengerjakannya, atau melarang perkara yang mungkar namun justru kita mengerjakannya. Tidak ada manusia yang maksum, ingat-ingat. Bukan berarti ketika antum dengar lafaz seperti ini berarti ustaz syekh itu pasti maksum, tidak juga. Kesalahan pasti ada, kekurangan pasti ada. Kesempurnaan itu sesuatu yang tidak dipungkiri, sesuatu yang tidak bisa dipungkiri. Makanya jangan pernah mencari kesempurnaan dari seseorang yang bukan nabi dan rasul. Tapi bagaimana caranya? Saling menyempurnakan, saling melengkapi, saling menasihati. Mafhum? Ketika saudara salah, ya akhi ittaqillah, antum salah ya akhi. Yang benar seperti ini. Itu menunjukkan bahwasanya ada respon kasih sayang terhadap saudaranya. Naam. Kata beliau, wa ma asbah dzalik mimma yanfa'uh, dan yang semisal dengan itu dari perkara-perkara yang bisa mendatangkan manfaat untuknya. Masyaallah, ini bagus sekali ya nasihat ini ya. Amma tadakhuluhu fi syu'unin nas, ikut campur. Lihat ini. Adapun perbuatan dia ikut campur urusan manusia, ini enggak boleh hukum asalnya. Ada orang ribut masalah keluarga, ribut masalah pribadi, ikut campur dia. Kalau enggak disuruh untuk memberikan solusi, jangan ikut campur. Paham ya? Nah, karena dia enggak tahu kenapa kok bisa ribut, enggak tahu awal permulaan apa permasalahannya, ikut campur dia. Paham ya? Ditanya apa, jawabnya apa. Paham maksudnya? Nah, permasalahannya apa? Ternyata dia pun juga enggak tahu juga. Jangan ikut campur. Kecuali disuruh Disuruh untuk memberikan solusi baru. Jadi pahami? Nah, lihat ini. Amma tadakhuluhu fi syu'unin nas, adapun ikut campurnya dia, tadakhul itu ikut campur dalam urusan manusia, hadza yadullu ala dha'fin fil aql. Ini menunjukkan lemahnya akal. Akalnya lemah, paham ya? Wa qillatin fil fiqh, wal basirah, dan juga sedikitnya pemahaman dia serta ilmunya dia. Wa adamu kamalit taqwa, dan tidak adanya kesempurnaan ketakwaan. Maksudnya jangan sibuk ngurusin orang lain tapi lupa diri sendiri, jangan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksaan api neraka. Diri kita dulu kita jaga, baru orang lain. Jangan sibuk ngurusin orang lain, lupa dirinya. Salah enggak itu? Salah. Nggak, barakallahu fiik, Allahul musta'an. Sibuk ngoreksi orang lain, ternyata dia lupa kesalahan, kekurangan dirinya. Itu juga salah. Paham ya? Na'am, barakallahu fiik, seperti itu. Walihada qala, oleh karena ini beliau alaihi wasallam berkata, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, termasuk indahnya keislaman seorang meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Ma la ya'ni ay ma la yanfa'uh. Hada minaz zuhdi wa minal wara'. Ini termasuk bentuk zuhud dan bentuk wara'. Antastaniba ma la ya'nik. Engkau menjauhi perkara yang tidak bermanfaat untuk dirimu. Wa antastaghila bima ya'nik, dan hendaknya engkau menyibukkan dengan perkara yang mendatangkan manfaat untuk dirimu. Mafhum insyaallah? Naam.
Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an barakallahu fikum. Kita ambil satu lagi. Qala al-mu'allif asbahullah al-hadits ar-rabi', hadis yang keempat mengenai anjuran atau aturan dalam makan dan minum. Boleh enggak makan sampai kenyang, minum sampai kenyang? Hukum asalnya enggak ada larangan. Cuman jangan sampai kenyangnya itu membuat dia malas dalam beribadah. Jangan sampai kenyangnya dia membuat dia malas dalam menjalankan syariat Allah. Itu yang dilarang. Adapun hanya makan kenyang, minum kenyang itu enggak ada larangan. Kita lihat haditsul Miqdam ibn Ma'di Yakrib. Kemarin kita lewati ada Ma'di Karib, Ma'di Yakrib. Kalau di dalam takrib kemarin yang dikuatan ini ya. Ma'di Yakrib kemarin ya kelihatannya ya. Yang pakai ya kemarin itu kan. Yang disebutkan oleh Al-Hafidz Al-Miqdam ibn Ma'di Yakrib. Mahum Ibnu Amr Al-Kindi. Kita lihat barakallahu fikum dari hadisnya Miqdam ibn Ma'di Yakrib radhiyallahu anhu, ma mala ibnu Adam wi'an syarran min batnih. Tidaklah ibnu Adam memenuhi wadah dengan suatu kejelekan dari perutnya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya barakallahu fiik, dia ketika makan dan minumnya tidak melihat keadaan. Semuanya masuk, yang halal yang haram itu termasuk di antaranya. Atau berlebihan dalam mengkonsumsi sehingga malas dalam beribadah, itu di antaranya. Faham ya? Nah, barakallahu fiik. Kita lihat, ikhtasarul mu'allif wa tamamuhu. Mu'allif meringkas ini, karena kemarin sudah kita sebutkan aslinya hadisnya panjang. Ada tambahannya aslinya. Mu'allif meringkas wa tamamuhu, dan yang sempurnanya adalah ada tambahan bihasbi ibni Adam luqaimatun. Kalau dalam riwayat yang ukulatun. Artinya mirip. Paham ya? Cukuplah Bani Adam luqaimat. Luqaimat atau luqaimat? Luqmah, suapan-suapan. Yuqimna sulbah, yang bisa menegakkan tulang punggungnya. Fa in kana la mahalata, namun jika harus dan mengharuskan, maksud harus makan, minum dan lebih. Naam fa sulusun ta'ami, maka sepertiga untuk makannya, wa sulusun lisyarabih, sepertiga untuk minumnya, wa sulusun linafasih, sepertiga untuk nafasnya. Memang sulit kita mengatur dengan ukuran seperti ini, kita sulit. Paham ya? Cuma kita bagaimana diksikan. Kalau makan ya sudah cukup, kenyang cukup. Jangan sampai kenyangnya berlebihan, akhirnya apa? Ngantuk, akhirnya apa? Ibadahnya terbengkalai, terlambat. Minumnya berlebihan sampai muntah misalkan. Paham ya? Nah, tapi dibagi tadi. Sepertiga untuk makannya, sepertiga untuk minumnya, sepertiga untuk nafasnya. Mafhum? Tapi bukan berarti larangan makan kenyang, larangan minum kenyang. Nanti sebutannya beliau nanti. Maknanya itu ya semuanya diletakkan pada tempatnya, seperlunya. Paham ya? Seperlunya. Mafhum? Kita lanjutkan lagi, perhatikan. Qala Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah, muradul muallif anna hadza min bab az-zuhd. Yang diinginkan oleh muallif di sini bahwasanya ini termasuk bab az-zuhd. Wa min babil wara', dan termasuk bab al-wara'. Tarku ma la yanfa' fil akhirah, tarku ma yadurru fil akhirah. Kaunuhu yaktasidu fil akl wala yastakthir. Keadaan dia sederhana dalam makan, iktisad, sederhana dalam makan, wala yastakthir, dan tidak memperbanyak. Biasanya kalau orang banyak makan itu, biasanya ya, makan kebanyakan itu biasanya orang ngantuk biasanya. Paham yang ngantukan ya, habis sholat ngantuk ya kan, habis ketika ta'lim ngantuk lagi ya kan, ketika sholat ngantuk juga. Biasanya loh, ini enggak semua orang. Biasanya kalau orang banyak makan itu ngantukan biasanya. Tapi bukan berarti orang yang ngantuk-ngantuk itu karena banyak makan, bukan juga. Cuman biasanya. Karena ketika perut itu penuh itu kan keseimbangannya kurang. Paham ya? Sehingga apa istilahnya ya? Terlalu nyaman gitu ya. Akhirnya kena angin dikit ya, senyap-senyap ya, angin sepoi-poi, akhirnya tidur. Ngantuk. Paham ya? Nah, bukan berarti orang yang ngantuk itu karena kebanyakan makan, bukan juga. Cuman biasanya kalau kekenyangan itu ngantuk biasanya bawaannya. Nah, makanya orang sopir-sopir itu, atau tahu sopir-sopir itu, yang intinya kita bicara dunia sedikit, sopir-sopir yang nyopir itu kadang-kala mereka sengaja makannya nggak kenyang itu kalau nyopir. Makanya sederhana pas-pasan dulu, karena kalau nyopir ambil kenyang perutnya ngantuk kata mereka. Berarti tajrubah secara praktek ada gitu. Paham ya? Nah, perutnya dikosongin atau makan sedikit ya kan? Seperti itu menunjukkan bahwasannya kenyang itu bukan dilarang. Tapi kalau kenyang berlebihan sampai barakallahu fikum meninggalkan syariat atau ibadah, itu yang dilarang. Kita lihat
Hadza minal wara', ini termasuk wara', termasuk bentuk wara'. Dia bisa mencukupkan apa? Keadaan yang ada pada dirinya. Mafhum? Menjauhi perkara yang akan membahayakan dirinya. Li'annahu qad yajruhu kasratul akal ila ma la yanbaghi. Dikarenakan bisa menghantarkan dirinya, banyaknya makan itu bisa menghantarkan dirinya kepada perkara yang tidak layak, tidak pantas untuknya. Paham ya? Nah, mungkin dia apa istilahnya? Istilahnya itu apa ya namanya? Namanya badannya besar berlebihan gitu loh. Kan ada juga seperti itu kan, berlebihan melebihi kadarnya, ada yang sampai sekian kilo berlebihan, akhirnya ibadah malas, sholatnya seharusnya dia berdiri bisa, akhirnya gara-gara banyak makan akhirnya sholatnya duduk, nggak mampu berdiri lagi. Itu kan termasuk over sebenarnya. Paham ya, berlebihan. Nah, tapi kalau dia hanya seperlunya, yang namanya orang itu kan kadang terbawa-bawaan juga kan, bawaannya dia gemuk juga, makan dikit pun gemuk juga. Ya kan? Tapi kalau bawaannya kurus, makan banyak pun kurus juga. Usaha ini tergantung bawaan kadang-kala. Makannya dia banyak padahal badannya memang bawaannya kurus ya kurus. Nah, sunnatullah jalla wa ala. Termasuk apa? Ketetapan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwasanya beraneka ragamnya manusia. Mafhum? Nah, seperti itu. Kita lihat sini. Yang paling terpenting jangan berlebihan sehingga meninggalkan apa? Ibadah. Kita lihat sini. Fa idza tasada fil akl wasyurb kana hadha min bab az-zuhd wal wara'. Sahih. Apabila orang itu sederhana dalam makanan dan minuman, maka ini termasuk bab az-zuhd wal wara', zuhud wal wara'. Jadi dalam artian dia merasa cukup dengan apa yang ada pada dirinya, tidak lebih dari itu. Mafhum? Naam. Intinya enggak berlebihan sampai meninggalkan ibadah. Hatta la yaqa fi ma la yanbaghi. Tujuannya apa? Hingga tidak terjadi pada perkara yang tidak layak, tidak pantas untuk dirinya. Mafhum? Naam. Karena biasa sesuatu yang berlebihan itu enggak bagus. Sesuatu yang berlebihan itu enggak bagus. Makan berlebihan, minum berlebihan, tertawa berlebihan, tidur berlebihan, itu semuanya enggak bagus biasanya. Marah berlebihan enggak bagus juga, orang marah berlebihan. Sampai marah suami marah sama istrinya, kemudian sampai piring dibanting, kemudian apa? Kaca dipecah misalkan, sampai nampar wajah istrinya misalkan, itu yang sudah bersuami misalkan. Yang sudah bersuami istri sampai itu berlebihan juga. Biasa-biasa aja. Tanya barakallahu fiik. Sederhana seperlunya. Bihasabi yakni yakfi ibn Adam. Cukup bagi ibn Adam luqaimat. Luqaimat berarti tasghir. Luqaimat berarti apa? Ditasghir. Nah, ditasghir. Karena luqmah aslinya, luqmah. Luqmatun suapan luqaimat. Luqaim. Namanya luqaimat, tasghir ya, fu'il. Bisa dipahami ya? Yang belajar nahwu atau sharaf pahamlah. Nah, luqaimat wa fil lafdzil akhar uqulat. Yakni luqam, jamaknya luqam. Luqmatun luqam, luqmah suapan, luqaimat itu suapan-suapan kecil. Luqam berarti beberapa suapan. Uqulat ya makanan-makanan sederhana. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Yuqimna sulbah yakni yuqimna quwwatah wa badanah, yang bisa menegakkan kekuatannya dan badannya itu cukup sudah. Paham ya? Nah, ingat-ingat ya, hadis ini bukan menunjukkan larangan makan sampai kenyang. Ingat-ingat, nanti dijelaskan oleh beliau. Paham ya? Tapi larangan makan berlebihan sehingga apa? Nah, barakallahu fiik, meninggalkan ibadah atau yang semisalnya. Mafhum? Nah, kita lihat sini. Fa in kana la mahalah, maka jika perkaranya harus untuk dia lakukan, in kana la budda zaid ala luqaimat, maksudnya apabila harus lebih dari itu, lebih dari suapan-suapan tadi, falyakun, maka jadikanlah sulusun lit'am wa sulusun lisyarab wa sulusun nafas. Masyaallah. Sepertiga untuk makanannya, kemudian sepertiga untuk minumnya, kemudian sepertiga untuk apa? Nafasnya. Paham ya? Nah, jadikan semuanya apa? Diatur sesuai dengan aturan yang benar. Yakni yaj'al batnahu salasata aslas. Dia menjadikan perutnya itu barakallahu fiik dibagi 3 tempat. Sulusul ta'am, sepertiga untuk apa? Makanannya. Tempat yang kedua, wa sulusul syarab, sepertiga untuk minumannya. Tempat yang ketiga, wa sulusul nafas, sepertiga untuk nafasnya. Hatta yakuna nasyitan qawiyan, tujuannya ini. Hingga dia itu menjadi orang yang semangat dan kuat. Biasanya kalau makan sederhana, ini terbukti nih ya, makan sederhana pas-pasan enggak terlalu berlebihan, itu barakallahu fiik dia akan kuat dan semangat biasanya. Tapi kalau makan berlebihan sampai over, berlebihan
itu biasanya bawaannya malas, ngantuk, itu terbukti. Nah, barakallahu fiik seperti itu. Nah, kita lihat lagi, laisa 'indahu ma ya'uquhu 'anil harakah. Nah, hingga dia menjadi orang nasyitan, semangat, qawiyan kuat, tidak ada di sisinya sesuatu yang apa? Menghalang-halangi dirinya dari gerakan. Paham ya? Au an tanaffus, atau menghalang-halangi dari perkara tanafus bernafas. Kalau ternyata terlalu kenyang, biasanya nafasnya sempit biasanya. Nafasnya sempit biasanya. Nah, istilahnya apa ya barakallahu fiik? Nah, kurang leluasa, kurang nyaman dia bernafas. Paham? Kemudian kalau terlalu gemuk badannya, gerakannya pun berat juga. Nah, gerakannya berat. Nah, barakallahu fiik, mau berangkat salat wajib, salat jamaah pun berat sekali. Paham ya? Seperti itu. Nah, ini kita bicara secara global. Bisababin annahu lam yastakthir min at-ta'am syarb. Dengan sebab apa tadi? Dengan sebab ketika dia barakallahu fiik tidak ada penghalang untuk bergerak, tidak ada penghalang untuk bernafas. Jadi sebabnya apa? Sebabnya dia tidak memperbanyak makanan dan minuman. Wa hadzal min babil fadl. Ini termasuk bab keutamaan. Walau syabi'a la ba'sa, di garis itu biar nanti antum enggak banyak bertanya lagi mungkin di antara antum ya. Kenyang berarti enggak boleh ini. Kalaupun kenyang enggak masalah. Walau syabi'a la ba'sa. Dan kalaupun kenyang enggak masalah, karena kadang di antara kita kan makan apalagi lauknya enak ya kan? Itu kan sampai kenyang biasanya, bahkan nambah. Hukum asalnya la ba'sa. Paham ya? Walau syabi' la ba'sa. Kalaupun dia kenyang enggak masalah. Asy-syiba'. Ini penjelasan asy-syiba' ini. Asy-syiba'u jaizun. Kenyang itu boleh. Illa ala wajhin yadurruh, kecuali kalau kenyangnya itu di atas sisi yang membahayakan dirinya. Dunia dan akhiratnya. Kalau kenyangnya itu membahayakan dirinya dunia dan akhiratnya, bagaimana membahayakan diri untuk dunia sampai overdosis? Berlebihan makannya akhirnya dia apa? Enggak bisa bangun lagi, membahayakan dirinya di dunia. Membahayakan dirinya di akhirat bagaimana sampai meninggalkan ibadah. Sampai meninggalkan sholat, bahaya enggak di akhirat? Bahaya enggak? Bahaya, itu. Kalau tingkatan sampai seperti itu berarti enggak boleh gitu loh. Asy-syiba' alladzi la yadurruhu la ba'sa. Kenyang yang tidak membahayakan dirinya itu enggak masalah. Kenyang yang tidak membahayakan dirinya itu tidak apa? Tidak bermasalah. Boleh-boleh saja. Walihada ja'a fis sahihain. Oleh karena itu datang dalam hadis yang sahihain, kisahnya Abu Hurairah anhu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika suruh ngundang ashabu as-suffah. Orang-orang yang tinggal di emperan Masjid Nabawi. Diundang datang minum segelas air apa? Air susu. Ya kan? Nah, kemudian dibagikan semuanya, tinggal tersisa Abu Hurairah dan Rasulullah SAW. Nah, kemudian setelah itu disuruh minum lagi, disuruh minum lagi, sampai beliau mengatakan la ajidul lahu maslaka. Aku tidak memiliki lagi jalan untuk apa? Untuk air minum tersebut. Maksudnya sudah kenyang gitu loh. Paham ya? Nah, kita lihat dia tambah barakallahu fiik seru bagaimana kisahnya. Kenyang itu boleh tapi enggak membahayakan. Selama membahayakan enggak boleh. Sebagaimana oleh karena ini datang dalam hadis yang sahih di dalam sahihain dari hadisnya Abi Hurairah anhu annahu lamma namsaqa ahlus suffah lamma saqa ahlus suffah al-labana wa baqiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Hurairah anhu qala ishrab ya Abu Hurairah fashariba faqala ishrab fashariba faqala ishrab faqala bis thalithah la ajidu lahu maslaka. Yakni rawi itu. Masya Allah, lihat ini. Nah, barakallahu fiikum. Jadi waktu itu ketika Abu Hurairah anhu menuangkan ashabus suffah air susu dan tinggal tersisa yang terakhir Abu Hurairah dengan Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan kepada Abu Hurairah, "Ishrab ya Abu Hurairah, minumlah wahai Abu Hurairah." Akhirnya beliau minum. Dikatakan lagi minum. Akhirnya beliau minum. Maksudnya Abu Hurairah minum. Yang ketiga minum. Kemudian apa kata Abu Hurairah anhu, la ajdul maslaka, enggak ada tempat lagi. Enggak ada tempat lagi berarti apa? Kenyang. Maknanya apa? Yakni rawi itu aku sudah kenyang. Paham ya? Sudah hilang dahaganya, hilang hausnya. Mafhum? Padahal kalau antum lihat kisahnya panjang ini kan. Jadi sudah Abu Hurairah yang lapar, haus, suruh ngundang ashabus suffah, begitu datang mereka, bukan pertama kali yang beliau minum. Suruh bagikan dulu ashabus suffah, bayangkan ini. Luar biasa loh ya. Biasanya orang yang udah lapar sekali, haus sekali, sudah ada hidangan di depannya, pengennya dia yang pertama kali ingin menyantapnya. Tapi ini enggak. Rasulullah perintahkan agar ashabus suffah dipanggil. Kemudian yang pertama kali yang suruh bagikan malah apa?
malah Abu Hurairah suruh bagikan mereka dulu. Tinggal tersisa siapa? Tersisa Rasulullah SAW dan Abu Hurairah. Tapi air susu tadi yang diminum tadi, sudah diminum sampai kenyang pun nggak habis-habis, bayangkan itu. Barokahnya siapa? Rasulullah SAW. Ini ketika beliau masih hidup lah ya. Adapun setelah beliau meninggal nggak boleh antum sengaja ke Masjid Nabawi, dekat-dekat kuburan Nabi, kemudian megang-megang temboknya, ya Rasulullah, ya Muhammad, akhirna, nggak boleh. Paham ya? Nggak ada lagi sudah. Paham ya? Waktu itu beliau masih hidup. Nah, lihat diminum sampai kenyang, tidak berkurang. Dalam artinya tidak berkurang dan juga masih ada. Itu kisahnya panjang, ini riwayatnya beda-beda. Fahada yadullu annahu la ba'sa an yashrab syurban kamilan aw ya'kula aklan kamilan sahih. Ini menunjukkan bahwasanya enggak masalah minum dengan minum sempurna sampai kenyang itu enggak masalah, atau makan dengan makan sempurna itu enggak masalah. Walakin kaunuhu yukhaffif wa yada'u syai'an min syahwatihi lil akli wasyurb yada'u syai'an hadza afdal hatta yabqa al-tanaffus majal. Akan tapi keadaan dia memperingan makan dan minumnya dan meninggal sesuatu dari syahwat keinginannya untuk makan dan minum, dia kondisikanlah, dia minimalkan bagaimana, dan dia meninggal sesuatu tersebut afdal hingga tersisa tempat untuk bernafas. Mafhum? Nah, wallahu alam shawab. Ini kita ambil untuk pertemuan berikutnya nanti hadis yang antum setorkan. Nah, barakallahu fiik, hadis yang ke-10 dan 11. 10 dan 11, dua hadis pendek itu ya. Nah, barakallahu fiik. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.